Selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi ini kita akan belajar dan mendengar firman Tuhan yang diambil di Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Dan pada hari ini subtema kita ialah kasih menyatu padukan umat Allah. Saudara, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Kamu umat Allah, Allah mengasihi kamu dan memilih kamu supaya menjadi miliknya sendiri. Oleh itu kamu harus berbelas kasihan, baik hati, rendah hati, lemah lembut dan bersabar. Hendaklah kamu saling bersabar dan saling mengampuni apabila ada yang menaruh dendam terhadap orang lain. Kamu harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu. Di samping melakukan semua itu, kamu harus saling mengasihi. Karena kasih menyatu padukan kamu dengan sempurna. Hendaklah kedamaian yang diberikan oleh Kristus menolong kamu membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Karena Allah telah memanggil kamu supaya menjadi anggota satu tubuh, sehingga kamu dapat mengalami kedamaian itu. Bersyukurlah. Hendaklah ajaran Kristus yang penuh berkat meresap di hati kamu. Hendaklah kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala kebijaksanaan. Nyanyikanlah mazmur, nyanyian pujian dan lagu rohani. Bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hati. Segala sesuatu yang kamu lakukan atau katakan haruslah dilakukan demi nama Tuhan Yesus, sambil bersyukur kepada Allah Bapa bagi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kamu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu kepada kami pada pagi ini. Hari ini Bapa, kami akan belajar firman-Mu yang diambil daripada Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Bapa di sorga, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami dapat memahami dan kami dapat mengambil sebagai suatu motivasi dan pengajaran di dalam hidup kami dan juga menjadi panduan hidup kami setiap hari. Bapa di sorga, biarlah Engkau terus menguatkan kami, Engkau membuka pintu hati kami ya Bapa, supaya setiap apa yang kami dapat, yang kami pelajari, kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kami daripada segala kuasa-kuasa kejahatan dan kuasa kegelapan ya Bapa, supaya kami tidak lari daripada fokus mendengar firman-Mu dan belajar firman-Mu. Semua ini ya Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Saudara, kitab Kolose ini adalah kitab yang ditulis oleh Paulus ketika Paulus berada di penjara. Nah, Paulus menulis surat ini bertujuan supaya mendorong para jemaat di Kolose. Dan jemaat Kolose itu bukan Paulus yang mendirikannya, tetapi didirikan oleh rekan sekerja Paulus, yaitu Epafras. Di mana Epafras datang kepada Paulus di penjara dan juga membawa hal tentang jemaat Kolose. Nah, apa yang terjadi saudara di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17 adalah salah satu cabaran ataupun tantangan Paulus kepada jemaat Kolose supaya mereka melakukan sesuatu yang luar biasa sebagai manusia yang baru. Oleh karena jemaat Kolose sudah menyadari dan memahami tentang Yesus dan mereka pun telah menjadi milik Allah, maka Paulus menantang dan mencabar jemaat Kolose supaya bersatu dengan Kristus melalui cara hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang Paulus maukan supaya jemaat Kolose lakukan. Karena mereka adalah manusia yang baru yang sudah percaya, maka hal-hal yang baik mereka perlu lakukan. Nah, saudara, apakah elemen-elemen kasih yang menyatu padukan umat Allah? Nah, yang pertama yang disebutkan di dalam Kolose 3, 12 sampai yang ke-17, yaitu berbelas kasihan. Ya, dan yang kedua adalah baik hati. Saudara, saya meyakini bahwa apabila kita baik hati di antara satu sama lain, maka hubungan sesama kita itu akan menjadi baik. Dan ini yang sepatutnya terjadi di dalam gereja kita. Nah, saudara, yang seterusnya, yang ketiga adalah rendah hati. Nah, jangan pernah meninggi diri ya saudara. Kita harus rendah hati, sama seperti Kristus yang merendahkan dirinya, ya. Sanggup mati untuk menebus kita daripada dosa, daripada perhambaan dosa.
maka kita juga sepatutnya rendah hati, sama seperti Kristus, ya. Dan yang keempat adalah lemah lembut. Saudara, lemah lembut maksudnya bukan seperti pondan, ya, tetapi dari segi tindakan dan perbuatannya, perkataannya itu lemah lembut, beretika, ya, tidak menyakitkan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke. Dan yang seterusnya adalah bersabar, ya. Saudara, orang Kristen, orang yang sudah percaya sepatutnya mempunyai hati yang penuh kesabaran, ya. Sebab itu Paulus mendorong di jemaat Kolosi supaya mereka terus bersabar di dalam apapun keadaan, apapun cabaran. Nah, yang seterusnya adalah yang keenam, yaitu saling mengampuni. Saudara, ini yang sangat penting, ya. Ini juga salah satu yang sangat terpenting di dalam gereja, di mana anggota gereja harus saling mengampuni di antara satu sama lain, ya. Walaupun mungkin ada yang mengguris hati kita, menyakitkan hati kita, tetapi kita harus mengampuninya karena Allah juga mengampuni manusia yang berdosa. Nah, yang seterusnya adalah saling mengasihi. Ya, saudara, tidak asing hal tentang kasih, di mana semua umat Kristen itu diwajibkan ataupun memang didorong untuk mengasihi antara satu sama lain supaya kita menjadi anak-anak Allah yang baik. Nah, yang seterusnya adalah yang ke-8. Hendaklah ajaran Kristus yang penuh berkat meresap di hati kita. Maksudnya firman Tuhan itu berakar di dalam hati kita supaya kita bertumbuh dan berkembang. Maka tidak lupa membaca firman Tuhan, tidak lupa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan yang ke-9, saling mengajar dan saling menasihati dengan penuh bijaksana. Pendek kata, saling menegur, saling menasihati di antara satu dengan yang lain, ya. Jangan merasa bahwa kita sudah pandai, saya tidak perlu mengajar, tapi sepatutnya kita harus mengajar dan saling menasihati di antara satu dengan yang lain. Saudara, yang ke-10 yaitu kita harus memuji Allah dan bersyukur. Dan ini yang Paulus melakukan supaya jemaat di Kolosi itu sentiasa dengan memuji Allah dan bersyukur di dalam apapun keadaan, ataupun di dalam berkelimpahan maupun tidak berkelimpahan. Nah, dan yang terakhir, yang ke-11 adalah apapun yang kita lakukan, lakukan itu di dalam Yesus, tidak kira tindakan maupun di dalam perbuatan kita. Nah, saudara, saya meyakini bahwa di dalam hal pertama sampai yang ke-11 yang saya sebutkan sebentar tadi, itu merupakan ajakan ataupun merupakan ciri-ciri manusia yang baru di dalam Yesus. Maka kita jemaat Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, maka ke-11 hal yang saya sebutkan tadi itu sepatutnya ada pada kita. Dan apa yang saya harapkan, saya maukan supaya Anda dan saya juga melakukannya, ya. Walaupun memang agak payah, agak susah, tetapi kita berharap kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dan meminta hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan, dan bersandar penuhlah kepada Yesus Kristus 100%, karena kita adalah milik Allah sepenuhnya. Haleluya, Tuhan memberkati.